Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan untuk topik kita kali ini yaitu cybercrime. Sebelum melangkah lebih jauh, lebih baik kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lasmi Supriyantoro, lalu sebelah saya. Nama saya Tiffany Dirahmia. Nama saya Kamila Wina Rahmani. Nama saya Muhammad Ariel Nova. Baik, untuk subbab yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas kali ini, yang pertama itu akan ada definisi dari cybercrime, kemudian pelaku dari cybercrime, jenis dan contoh cybercrime, lalu kasus-kasus cybercrime, penyebab cybercrime dan cyberlaw dan undang-undangnya. Untuk pertama-tama akan saya jelaskan terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama itu ada definisi dari cybercrime. Cybercrime itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ada cyber, yang berarti itu adalah dunia maya. Yang kedua itu adalah crime, yang berarti adalah kejahatan. Maka dapat diketahui bahwa cybercrime adalah istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya sebuah kejahatan. Lalu pelaku cybercrime. Pelaku cybercrime di sini umumnya itu memiliki beberapa keahlian. Kami di sini merangkum itu 5 keahlian yang biasa dimiliki oleh pelaku cybercrime. Yang pertama, pelaku cybercrime itu memiliki keahlian tinggi dalam ilmu komputer. Otomatis dong, namanya juga cybercrime kegiatan dalam jaringan. Pelaku tersebut pasti memiliki pengetahuan yang tinggi tentang ilmu komputer. Yang kedua, menguasai algoritma. Lalu yang ketiga, menguasai pemrograman komputer untuk membuat script dan atau kode malware. Yang keempat, dapat menganalisa cara kerja sistem komputer dan jaringan. Dan yang terakhir, mampu menemukan celah pada sistem. Celah tersebut merupakan kelemahan dari sebuah sistem yang nantinya akan digunakan oleh pelaku cybercrime untuk melakukan kejahatan. Berikutnya akan ada seperti subbab tadi, ada beberapa contoh kasus, penyebab, dan mengenai hukum tentang cybercrime. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis cybercrime. Yang pertama ada unauthorized access, yaitu kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah dan tanpa izin. Yang kedua ada illegal content, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi internet tentang suatu hal yang tidak benar. Yang ketiga ada penyebaran virus secara sengaja, yaitu umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Yang keempat ada data forgery, yaitu kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen penting yang ada pada internet. Yang kelima ada cyber espionage, sabotage, and extortion, yaitu kalau cyber espionage itu merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata. Kalau sabotage and extortion yaitu kejahatan dilakukan dengan membuat gangguan, kerusakan, atau penghancuran terhadap suatu data. Yang keenam ada cyber stalking, yaitu dilakukan untuk mengganggu atau menyaksikan seseorang dengan memanfaatkan komputer. Yang ketujuh ada phishing, yaitu kejahatan dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Yang kedelapan ada hacking dan cracker. Kalau hacker itu mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Kalau cracker itu hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal negatif. 9 ada cyber squatting dan typo squatting. Kalau cyber squatting itu merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan dominan nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Kalau typo squatting adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan, yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Yang ke-10 ada hijacking, yaitu kejahatan yang melakukan pembajakan hasil karya orang lain yang paling sering terjadi adalah software piracy
atau pembajakan perangkat lunak. Dan yang terakhir ada cyber teroris, yaitu jika mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk hacking ke situs pemerintah atau militer. Selanjutnya saya akan menyebutkan contoh-contoh cybercrime. Yang pertama ada prostitusi online. Yang kedua ada penyebaran berita hoax. Yang ketiga ancaman terhadap pemerintahan. Yang keempat ada hack akun pribadi seseorang. Yang kelima pelecehan di media sosial. Yang keenam penipuan buat undian. Yang ketujuh hack terhadap sistem pemerintahan dan lainnya. Saya akan menjelaskan beberapa contoh cybercrime. Yang pertama, ada kasus 3 hacker mahasiswa juga retas sistem IT lembaga negara. Dan yang berikutnya ada Surabaya Black Hat pernah retas 6 situs pemerintahan di Jawa Timur. Dan yang berikutnya ada ancaman Jokowi di medsos, Pak Sutri di Medan dijemput polisi. Dan yang selanjutnya ada tim cybercrime Polda Sumsel pantau admin medsos, postingan yang tak jelas kena pidana. Dan yang selanjutnya ada ketika tim cybercrime Polda Sulut menyangka 7 wanita pelaku prostitusi via BIO terciduk. Yang berikutnya penyebab cybercrime, yaitu ada 5. Yang pertama, akses internet tidak terbatas. Yang kedua, kelalaian penggunaan komputer. Yang ketiga, sistem keamanan jaringan yang lemah. Dan yang keempat, kurangnya perhatian masyarakat. Dan yang kelima, mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Selanjutnya dari saya akan menjelaskan cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia maya tentunya, di cyber ya, yang diasosiasikan dengan internet yang isinya mengupas mengenai aspek-aspek aktivitas manusia pada saat menggunakan internet dan memasuki dunia maya atau cyber, namun diartikan secara sempit kepada apa yang dilihatnya. Yang selanjutnya, KUHP dan undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang hak cipta. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang perak. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kak, aku pengen Ya, nanya. silakan untuk pertanyaannya. Ya, di dunia maya itu kan ada semacam kasus carding kan. Nah, kasus carding yang kayak gimana sih yang ada di masyarakat itu gitu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menanggapi pertanyaan tersebut. Kasus carding yang terjadi dalam realitas sehari-hari. Contoh yang pertama itu adalah pembajakan terhadap kartu kredit. Kartu kredit itu sekarang dapat diketahui untuk nomornya. Itu mudah sekali dapat diketahuinya bila orang yang memiliki keahlian tentang ilmu komputer yang tinggi, itu orang dapat melacaknya. Ada sebuah sistem yang dapat membuka kartu kredit seseorang. Jadi nomor kartu kredit tersebut dapat di-sell manual oleh si pelaku kejahatannya, dapat diambil, kemudian nanti akan digunakan untuk transaksi. Contohnya seperti transaksi dalam pembiayaan hotel, pembiayaan restoran. Dia hanya dengan menunjukkan contoh
Contoh, saya kasih contoh yang di hotel. Dia hanya menginput untuk nomor kredit cardnya dan nanti itu akan ditarik manual oleh petugas hotelnya. Jadi petugas hotel pun tidak mengetahui apakah itu kartu kredit asli orang tersebut atau melakukan kejahatan. Karena banyak pelaku kejahatan itu yang mengambil nomor kredit card orang itu untuk melakukan suatu transaksi demi kepentingannya sendiri. Sudah terjawab? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain. Kalau tidak ada, kami tutup.